Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Amanda Mailenia. Di sini saya mengambil judul pengaruh job description dan job specification terhadap kinerja karyawan PT Pahlawan Mas Ceria Kota Tangerang, Banten. Memiliki latar belakang, PT Pahlawan Mas Ceria adalah sebuah perusahaan konstruksi yang bergerak dalam bidang pengelolaan air limbah serta mensuplai bahan kimia untuk kelangsungan limbah-limbah perusahaan. Sebagai perusahaan yang berupaya menghasilkan profit dan berfungsi sosial di dalam mengelola usahanya. Fenomena sosial pada masa kini dan masa depan dalam era globalisasi ini yang sangat menentukan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan bagian yang cukup penting dalam pencapaian tujuan organisasi, baik itu perusahaan besar maupun kecil. Salah satu pengukur keberhasilan perusahaan adalah sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang baik salah satunya ditandai dengan kinerja yang baik. Kinerja para karyawan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Apabila kinerja karyawan baik, maka kinerja perusahaan akan meningkat. Sebaliknya, apabila kinerja karyawan buruk, dapat menyebabkan menurunnya kinerja perusahaan. Seorang pegawai juga harus mengetahui jenis pekerjaannya, bagaimana melakukan pekerjaan dan siapa yang tepat untuk melakukan pekerjaan itu. Perlu dilakukan analisis terhadap pekerjaan itu sendiri yang disebut sebagai analisis jabatan atau job analysis. Hasil analisis jabatan dapat berupa deskripsi jabatan atau job description dan spesifikasi jabatan atau job specification. Penempatan karyawan harus didasarkan job description dan job specification yang telah ditentukan serta berpedoman kepada prinsip the right man on the right place and the right man on the right job, yang artinya penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat untuk jabatan yang tepat. Masalah yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan adalah mengenai kinerja karyawan. Salah satu perusahaan yang diduga kinerja karyawannya belum optimal, di mana masalah tersebut terjadi karena tidak adanya struktur organisasi yang bersifat tetap atau konsisten, sehingga deskripsi pekerjaan atau job description dan spesifikasi pekerjaan atau job specification setiap karyawan menjadi tidak jelas, dan kurangnya tanggung jawab karyawan pada pekerjaan yang mereka kerjakan. Mengingat pentingnya masalah tersebut, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul pengaruh job description dan job specification terhadap kinerja karyawan PT Pahlawan Mas Ceria Kota Tangerang. Rumusan masalah. Apakah job description berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Pahlawan Mas Ceria? Apakah job specification berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Pahlawan Mas Ceria? Berdasarkan latar belakang yang telah ditentukan di atas, maka permasalahan pokok dalam penilaian ini terdapat berbagai masalah, yaitu belum maksimalnya hasil yang dicapai oleh karyawan karena keterbatasan peraturan yang ada, karyawan tidak bersemangat bekerja, belum adanya struktur organisasi yang tepat. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh langsung job description terhadap kinerja karyawan PT Pahlawan Mas Ceria, untuk mengetahui pengaruh langsung job specification terhadap kinerja karyawan PT Pahlawan Mas Ceria. Landasan teori. Teori deskripsi pekerjaan Malayu SP Hasibuan. Job description adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Menurutnya, job description atau deskripsi jabatan harus jelas dan persepsinya mudah dipahami. Lalu ada teori spesifikasi pekerjaan Doni Juni Priyansa. Teori spesifikasi merupakan suatu spesifikasi jabatan yang memuat ringkasan pekerjaan yang jelas bagi pegawai atau karyawan, yang diikuti oleh kualifikasi definitif yang dibutuhkan dari pegawai yang memangku jabatan tersebut. Variabel penelitian, metode penelitian, dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, terdapat 3 variabel, di mana job description atau X1 dan job specification X2 sebagai variabel independen atau variabel bebas, dan kinerja karyawan sebagai variabel dependen atau variabel tetap. Variabel independen job description X1 yaitu identifikasi pekerjaan, hubungan dan tanggung jawab, standar wewenang, syarat kerja, ringkasan pekerjaan, dan job specification X2, keterampilan, pengetahuan, kemampuan, kepribadian, dan minat. Variabel dependen atau tetap yaitu kinerja karyawan Y,
kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, dan inisiatif. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif, yaitu suatu penelitian untuk mengetahui hubungan atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tanpa melakukan perubahan tambahan atau manipulasi terhadap data yang sudah ada. Dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu dengan cara observasi, kuesioner, interview, studi pustaka, studi dokumen. Teknik analisis data dan hipotesis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengujian validitas, perhitungan reliabilitas, dan selanjutnya analisis statistik dengan skala Likert. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial, dengan jawabannya di setiap item yang menggunakan skala Likert mempunyai nilai dari yang positif sampai negatif. Lalu hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah berdasarkan penelitian yang relevan dan kerangka teoretik di atas. Maka hipotesis penelitian ini adalah H1, diduga terdapat pengaruh job description atau X1 terhadap kinerja karyawan atau Y di PT Pahlawan Mas Ceria. H2, diduga terdapat pengaruh job specification X2 terhadap kinerja karyawan atau Y di PT Pahlawan Mas Ceria. H3, diduga terdapat pengaruh job description X1 dan job specification X2 terhadap kinerja karyawan Y di PT Pahlawan Mas Ceria. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.